terakhir 97, sekarang 98. Oh, berarti kayak mulai dari 97 lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, fastamsik billadzi uhiya ilaik innaka 'ala siratal mustaqim. Wa qala aidan alladzina atainahumul kitab yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bihi wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, abshiru fa inna hadzal Qur'an tarafahu bi yadillah wa tarafahu bi aidikum fatamsiku bi fa innakum lan tahliku wa lan tadillu ba'dahu abada. Mohon maaf agak telat, nungguin Pangais bungsu berangkat dulu. Pulang lagi ke Surabaya, nggak nyampe 2 minggu pulang lagi ke Surabaya karena harus PKL. Hari Senin sudah mulai PKL. Mohon doanya mudah-mudahan dimudahkan semuanya ya, dan dapat menyelesaikan PKL-nya dan lulus dengan nilai terbaik pastinya. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kembali Allah izinkan kita untuk menambah kedekatan dengan Allah melalui Al-Quran. Wabtaghu ilaihil wasilah. Ayat Quran menyampaikan kepada kita, wabtaghu ilaihil wasilah. Carilah oleh kalian jalan untuk dekat kepada Allah. Jadi semakin kita mencintai Allah, semakin kita mengimani Allah, maka kita akan terus berusaha untuk mencari jalan. Gimana caranya supaya tambah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini betul-betul sampai mengantarkan kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah dekat, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ketika hamba bertanya kepadaku tentang aku, katakan aku dekat. Ujibud da'watad da'i idza da'an. Aku kabulkan doa orang yang berdoa ketika berdoa. Keren gak ayatnya? Sampai di detail itu. Ujibud da'wah. Ya, ujibud da'watad da'i idza da'an. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa ketika dia berdoa. Al-Baqarah 187. Tapi kalau kita lihat dari awal ayat, bahwa 3 ini baru dapat kalau kita sudah qarib. Apa qarib? Dekat. Jadi yang menjadi tugas kita adalah bagaimana caranya membuat kita dekat dengan Allah. Kalau sudah dekat dengan Allah, ujibud da'wah ad-da'i iza da'an. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa ketika dia kan tiga hal ini, doanya, orangnya, saat, momen berdoa. Nah, berarti yang menjadi penting adalah kita berusaha untuk menjadi orang yang dekat kepada Allah. Maka di ayat tadi, qarib.
Nah, selama ini kita berdoa dalam kondisi jauh. Faham? Selama ini kita berdoa dalam kondisi jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan doanya yang jadi soal, kejauhannya itu yang jadi soal. Apa yang membuat kita jauh? Berbagai macam dosa dan kesalahan. Dosa dan kesalahanlah itulah yang membuat jarak antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita masih ingat ketika Nabi Adam alaihi salam dilarang oleh Allah untuk mendekati pohon khuldi. La taqraba hadhihi syajarah. Jangan dekati pohon ini. Oke, kata kuncinya ini. Perhatikan. La taqraba hadhihi syajarah. Jangan dekati pohon ini. Hadhihi syajarah itu artinya pohon ini. Itu ketika Allah memerintahkan kepada Adam, atau Allah melarang Adam untuk mendekati pohon khuldi. Artinya di saat itu Nabi Adam alaihissalam belum melanggar perintah Allah. Tapi ketika Nabi Adam melanggar perintah Allah, Allah menggunakan bahasa lain. Al-A'raf, alam anhakuma antilkuma syajarah. Bukankah aku sudah larang kamu dari pohon itu? Paham maksud saya? Kata tunjuknya. Tadi Allah menggunakan kata hazihi. Hazihi itu menggambarkan kedekatan. Tapi sekali Nabi Adam alaihissalam melanggar perintah Allah, Allah langsung menggunakan kata tilkumasyajarah. Tilkasyajarah. Pohon itu. Apa pelajarannya? Sekali Nabi Adam berbuat salah, Nabi Adam membuat jarak. Kesalahan itu membuat jarak antara Nabi Adam dengan Allah. Sampai situ bisa dipahami? Kita berapa kali buat salah? Nabi Adam sekali berbuat salah. Kesalahan itu yang membuat ruang, kesalahan itu yang membuat jarak. Betul? Ini sama dengan hablum minan nas, betul nggak? Hablum minan nas. Kita tadinya dekat karena segala sesuatunya everything is okay. Tapi ketika ada persoalan, betul nggak? Lama kelamaan tambah renggang kan? Apa yang membuat hubungan hablum minan nas renggang? Karena adanya kesalahan. Tambah lagi, ditumpuk lagi kesalahannya. Akan tambah renggang, tambah renggang, tambah renggang. Ini begitu juga dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita dapat kesimpulan, yang membuat pemisah antara kita dengan Allah adalah kesalahan dan dosa. Mudah-mudahan Allah ampuni kesalahan dan dosa kita semua. Sehingga kita kembali kepada posisi awal, dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kita buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ke-97, tapi belum dibaca ya. Qalu ya abana, mereka putra-putra Yakub berkata, ya abana, wahai bapak kami, istaghfir lana dzunubana, mohonkanlah ampunan untuk kami atas dosa-dosa kami. Inna kunna khotiin, sesungguhnya kami orang-orang yang khotok. Khotok artinya salah. Ada beberapa poin yang kita dapat dari sini sebelum kita baca. Hubungan khotiin, zunubana, faghfir. Coba kita tarik itu. Iya? Berarti khotiin, zunubana, faghfir atau istaghfir. Khotiin kesalahan,
kesalahan itu menyebabkan zunub. Apa zunub? Dosa. Zunub. Tindak lanjut dari dosa adalah istaghfir, mohon ampun. Itu dia. Tiga rangkaian dalam ayat ini. Dan dimulai dari istaghfir lana zunubana inna kunna khotiin. Mohonkan ampun. Nah, sekarang kata mohon ampun itu yang ingin saya jelaskan. Istaghfaro yastaghfiru istighfar. Kalau perintahnya istaghfir. Ini asalnya adalah dari ghafara, yaghfiru. Kalau perintahnya ighfir. Oke, kita bahas dulu. Ghafara yaghfiru, dari sini dulu bahasnya. Ghafara yaghfiru, ghufron, ighfir. Ghafara mengampuni. Dia telah mengampuni, dia akan mengampuni. Ighfir, ampunilah. Ampunilah. Tapi ketika ghafara ditambah dengan kan itu asalnya. Ini asalnya ghafara, kemudian ditambah dengan istaghfaro. Coba perhatikan, istaghfaro dengan ghafara apa yang ditambah? Kan? Betul? Kata dasarnya ghafaro. Ini kata dasarnya tadi. Ini tambahan. Ini artinya mohon, minta. Kalau ghafaro artinya mengampuni, maka istaghfaro mohon agar diampuni. Ada kekeliruan kita dalam bahasa. Kalau misalnya kita melihat ada orang yang berbuat salah, "Oi, istighfar, oi." Sering dengar? Kita mau menegur orang, misalnya orang yang berbuat dosa atau berbuat salah, "Oi, istighfar, oi." Sebenarnya bukan istighfar. Kalau istighfar itu ini artinya permohonan ampun. Kalau kita mau mengingatkan, jangan istighfar, istaghfir. Ini perintah. Jadi kita melihat anak kita melihat saudara kita berbuat salah, berbuat dosa misalnya, kita mengingatkan agar dia segera memohon ampun, bukan istighfar, bukan istaghfir. Kalau laki-laki, kalau perempuan istaghfiri. Kalau istighfar artinya permohonan ampun. Tapi kalau istaghfir, mohon ampun lah. Coba. Faham maksudnya? Kalau kita mengatakan, istaghfir, mohon ampun lah. Tapi kalau dikatakan, oi istighfar, oi permohonan ampun, oi. Faham maksudnya? Ya, jadi antara perintah dengan bahasa yang digunakan kurang nyambung. Sementara tadi ada 3 unsur. Khotiin. Apa tadi khotiin? Orang yang berbuat salah. Kemudian zunub.
Apa dzunub? Dosa. Kemudian di sini istaghfir. Rumusnya. Kesalahan menyebabkan zunub. Zunub obatnya istighfar, permohonan ampun. Oke, sebelum kita baca. Ghafaro kalau kita berdoakan Allahumma ghfir. Ya kan? Allahumma ghfir lana dzunubana. Kan gitu? Allahumma ghfir. Kita bukan diperintahkan memohon lagi, kita sudah ya Allah ampunilah. Ya. Nah, kalau istighfar tadi orang lain datang kepada kita untuk dimintakan atau dimohonkan ampun. Contoh di sini adalah putra-putra Yakub mengakui di hadapan ayahnya, istaghfir lana, mohonkan ampunan kepada Allah atas dosa-dosa kami. Sebenarnya ada yang keliru di sini. Ada yang keliru di sini dari putra-putra Yakub. Karena yang paling efektif untuk memohon ampun itu bukan dari orang lain, tapi dari diri sendiri. Harusnya dia tidak mengatakan mohonkan ampun untuk kami, bukan begitu. Iya, saya mohon ampun kepada Allah. Karena dalam memohon ampun kan kita yang tidak pakai melalui orang. Boleh juga misalnya kita berdoa kepada kedua orang tua, Rabbighfirli wali walidayya, kan itu permohonan ampun untuk kita, kemudian permohonan ampun untuk kedua orang tua. Kita memohonkan ampunan Allah Subhanahu wa taala atas dosa dan kesalahan kedua orang tua. Itu Rabbighfirli wali walidayya. Itu memohon ampun. Tapi kalau minta diampuni namanya istighfaro. Faham sampai situ? Kita baca. Qalu ya abana astaghfir lana dzunubana inna kunna khati'in. Khoto, ya, salah. Khati'in, orang-orang yang berbuat salah. Qalu ya abana astaghfir lana dzunubana inna kunna khati'in. Yuk, 1, 2, 3. Belum panas. Belum panas. Iya. Kalau solar agak lama, Bu. Solar agak lama. Kalau kecuali kalau pertamak ya. Cepat panas kalau pertamak. Ini solar. Qalu ya abanas. Naknya langsung ke sin. Ya. Ya abanas taghfir lana dzunubana
inna kunna khati'in. Lagi. Qalu ya abana astaghfir lana dhunubana inna kunna khati'in. 1, 2, 3. Dzunubana, panjang karena sesudahnya ada alif kan? Dzunubana inna kunna khati'in. Qalu ya abana astaghfir lana dhunubana inna kunna khati'in. Lagi 1, 2, 3. Ya, kalau kita potong di inna kunna khotiin saja, maka kalimat itu adalah kalimat pengakuan. Betul? Gitu. Jadi yang mahal dalam satu kesalahan itu adalah adanya kesadaran dan pengakuan. Kesadaran dulu, kita salah, kemudian akui akan kesalahan itu. Di mana harus mengakuinya? Di hadapan Allah. Ya. Kalau kesalahan dengan manusia, akui kesalahan di hadapan manusia. Gitu. Pengakuan itu bahasa Arabnya i'tiraf. I'tiraf. Ya. Baik. 98. Kalau di ayat ke-96 istaghfir. Apa tadi artinya? Mohonkanlah ampun. Mohonkanlah ampun.
ini permintaan anak-anak Yakub atau saudara-saudara Yusuf kepada ayahnya Yakub. Istaghfir lana dzunubana. Mohonkan ampun untuk kami atas dosa-dosa kami. Sekarang jawaban dari Yakub ini, maka berarti di sini kolanya Yakub berkata, ada kata yang nyerempet begini. Kola, kita sudah tahu qafnya 2 harokat. Ada ini artinya berkata. Kalau ini berarti kola saja 3 huruf itu bisa ada dua cara baca, 3. Kola, dia berkata. Kola, benci. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ini benci artinya. Yang panjang di mananya? Lam. Bedanya ini yang panjang qaf. Ini yang panjang lam. Kalau di sini tasdid. Qalla. Qalla. Qalla itu artinya sedikit. Nanti kata bendanya qalil. Ini kata kerjanya. Dari sini nanti muncul qalil. Kata bendanya. Kalau ini kata kerjanya. Contoh. Man qalla sidquhu qalla sadiquhu. Ini ada nyerempet lagi, kata nyerempet lagi. Sid. Ini sadiquhu. Man qalla sidquhu qalla sadiquhu. Sidquhu, kejujurannya. Sidik, jujur. Sehingga sidquhu, kejujurannya. Sementara sadiq itu artinya teman. Sadiq artinya teman. Ya, coba kita terjemahkan. Apa terjemahannya nih? Man qalla sidquhu, sidquhu tadi artinya kejujuran. Siapa yang sedikit kejujurannya, qalla sadiquhu, sedikit temannya. Untuk mengingat kata qalla artinya sedikit. Kalau dalam bentuk kata benda yang paling banyak kita temukan qalil. Man qalla sidquhu qalla sadiquhu. Siapa yang sedikit kejujurannya, artinya enggak jujur, maka qalla sadiquhu, sedikit temannya. Berarti yang membuat orang susah berteman itu salah satu di antaranya tidak jujur. Itu. Jadi supaya banyak sadiq teman, maka jujur. Itu syarat untuk dapat teman banyak. Qala berkata, qala benci, qalla sedikit.
Kita balik ke ayat. Jadi bahasa Arab ini kalau mau dikembang-kembangin, mau di ini. Qala, Yakub berkata, saufa astaghfiru. Astaghfiru. Aku memohonkan ampun. Aku akan memohonkan ampun. Lakum, untuk kalian. Untuk kalian. Ini jawaban dari Yakub atas permohonan putra-putranya. Ya. Ya abana astaghfir lana dzunubana. Maka jawaban Yakub, qala, Yakub berkata, saufa astaghfiru. Aku akan memohonkan ampun. Lakum, untuk kalian. Rabbi, kepada Tuhanku. Qala, Yakub berkata, saufa astaghfiru. Aku akan memohonkan ampun. Lakum, untuk kalian. Rabbi, kepada Tuhanku. Innahu, sesungguhnya dia ini kembali ke Rabbi. Apa tadi Rabbi artinya? Tuhanku. Rabbi artinya Tuhanku. Innahu, sesungguhnya dia, Tuhanku itu, huwa, dia, Ghafur, maha pengampun, Rahim, maha penyayang. Ya. Nah, keren bahasa apa pertanyaannya. Ini semacam bahasa sindiran. Kalau kalian punya Tuhan, harusnya kalian langsung minta kepada Tuhan, betul nggak? Gitu. Jadi bahasanya tadi, saya sebutkan tadi, dalam Islam tidak ada istilahnya kita mintain ampun saya dong. Kenapa? Karena setiap orang bisa langsung memohon ampun. Nah, menarik di sini, mengapa tidak disebut Tuhan kami atau Tuhan kita, malah disebut Robbi, Tuhanku. Sindiran, karena selama ini seakan-akan perilaku dari putra-putranya ini seakan-akan hidup tanpa faham maksudnya? Itu sindiran ini kalau saya memahami. Kan jadi kedengaran lucu. Cerita di awalnya anaknya, putra-putranya dan Yakub. Ini kan kalau digabung jadinya kita. Ya, atau kalau dalam bahasa lain kami, orang pertama jamak. Tapi kok ketika menyebut Tuhan, Tuhanku, bukan Rabbana. Bahasa halus sindirannya. Selama ini putra-putranya ini seakan-akan hidup tanpa Tuhan, semau dia. Gitu. Dengan enaknya menuduh orang tuanya sesat, dengan enaknya menuduh orang tuanya ngaco. Gitu. Ya. Itu kalau menurut saya salah satunya itu. Mengapa Nabi Yakub mengatakan di sini Rabbi, Tuhanku. Bahkan dipertegas lagi lakum, kalian. Ini kan seakan-akan Tuhannya Yakub dan Tuhan putranya ini beda. Betul? Nah, saya ulang. Qala, Yakub berkata, saufa astaghfiru. Aku akan memohonkan ampun. Lakum, untuk kalian. Rabbi, kepada Tuhanku. Jadi ada semacam kesan seolah-olah Tuhan putra-putranya ini beda dengan Tuhannya Yakub. Ini bukan itu. Tetapi sesungguhnya saya memahami ini adalah sindiran dari Yakub kepada putra-putranya. Segala tindak tanduk salah yang mereka lakukan selama ini, mulai dari membuang Yusuf, menyakiti Yusuf, sampai kemudian menuduh orang tuanya Yakub dengan tuduhan bermacam-macam,
itu gambaran orang yang hidup tanpa Tuhan. Harusnya kalau meyakini dan mengimani Tuhan, dia hidup dalam kendali Tuhan. Ada aturan, ini bukan semaunya, ini bukan semaunya. Kita bebas menggunakan tangan, bebas. Tapi Allah tentukan, jangan ini, jangan ini, jangan ini. Bisa dipahami? Itu. Innahu, sesungguhnya dia. Tadi saya sebut sampai di sini Robbi, ini tersirat sindiran. Ya. Wallahu a'lam. Tapi kalau saya memahami ini sindiran Yakub kepada putra-putranya. Kemudian dari innahu, sampai ke sini, ini cara Yakub memperkenalkan saya ulang. Dari innahu, ya, ini cara Nabi Yakub alaihi salam menjelaskan Tuhannya atau memperkenalkan Tuhannya kepada putra-putranya. Berarti kalau dibalik lagi, selama ini seakan-akan putranya itu hidup tapi tidak kenal dengan fahim. Kerennya di situ. Saya rasa berkaitan dengan konteks seorang nabi jauh dari itu. Ya. Karena nabi itu wa anzir ashiratakal aqrabin. Itu dulu. Sebelum para nabi dan rasul diperintahkan oleh Allah untuk memberikan peringatan kepada orang luar, maka yang pertama adalah wa anzir ashiratakal aqrabin. Yang pertama adalah beri peringatan keluargamu terdekat. Oke. Saya lupa di surat apa ini. Tapi insya Allah ayatnya saya nggak lupa. Wa anzir ashiro aqrabin. Ini awalnya ditujukan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam tahapan dakwah, ya. Jadi Allah tidak seakan-akan perintahkan langsung kepada Nabi. Begitu menerima wahyu pertama, Iqra, Nabi langsung berdiri di mimbar. Tidak. Perintah Allah kepada Nabi kita Muhammad SAW adalah wa anzir, beri peringatan. Anzir, beri peringatan. Ashiratak, keluargamu. Akrabin, terdekat. Jadi stepnya, tahapannya, diri, keluarga, orang lain. Saya ulang. Jadi step dakwah itu diri, keluarga, orang. Sekarang kan banyak dibalik. Ya, itu yang ingin saya sampaikan. Jadi dalam konteks kesalahan Yakub, saya rasa tidak ada. Yakub sebagai seorang nabi pasti sudah memberitahu putra-putranya. Bisa dipahami? Namun kita balik lagi. Selama ini kita salah. Kalau anak seorang kiai itu seakan-akan
anaknya juga. Paham maksud saya? Gitu. Nah, buktinya anak Nabi saja. Dan ini bukan cerita baru. Kita tahu putranya Nabi Nuh, Kan'an. Betul? Apa pertanyaannya? Apa karena diartikan Nabi Nuh gagal? Nanti dulu. Kalau Nabi gagal, berarti kesalahannya ada pada Nabi. Betul nggak? Gitu. Tapi kalau putranya gagal menerima nasihat ayahnya, saya baru setuju. Faham? Semakin dibongkar, semakin kebuka. Ini dalam dakwah, kalau kami di Sumatera ada satu istilah begini, pukul anak sindir menantu. Pernah dengar nggak? Kalau orang Sumatera pasti tahu ini, pukul anak sindir menantu. Kan dia nggak mungkin memukul menantu. Menantu adalah anak orang lain, betul? Tapi untuk ngajarin mantu, anaknya yang dipukul, supaya mantunya mikir. Itu kalau mantuin dulu, kalau sekarang jangan. Hancur anak kita malah. Faham maksudnya? Nah, ini juga awalnya tadi ditujukan kepada putra-putranya. Tapi ini akan menjadi pelajaran juga, akan menjadi ibroh juga bagi yang lain. Kesimpulannya tadi, orang yang dalam hidupnya berbuat semaunya sama dengan seakan-akan tidak mengakui adanya tuh. Karena dalam kita bertuhan itu bukan sekedar mengakui. Percaya nggak Tuhan Allah itu ada? Percaya dong Pak Ustadz. Nggak cukup itu. Gitu. Apalagi kalau Rob itu yang mengatur, yang mengawas, yang mendidik, yang menjaga, yang memelihara. Kita bukan hanya percaya Allah yang mengatur, yang menjaga, yang mengawas, yang mendidik. Tapi seharusnya kita juga ikut aturan. Itu dia. Ikut aturan Allah. Jadi bukan hanya percaya Allah itu mengatur, tapi yang lanjutannya adalah juga mengikuti aturan. Nah, jadi orang yang disebut beriman itu adalah pengakuan di hati, ikrar di lisan, realisasi dalam bentuk Maka syaratnya 3. Tasdiqun bil qalbi, qaulun bil lisan, amalun bil arkan.